Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk penjelasan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada pemirsa semuanya, yaitu bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi iman kepada Rasul-Rasul Allah ini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi untuk peta konsepnya itu yang pertama, di dalam memahami iman kepada Rasul itu harus tahu makna dan landasan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi dengan harapan kita berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah menerapkan dalam perilaku kita sehari-hari, kita bisa mendapatkan hikmah atau manfaat dari iman kepada Rasul Allah itu. Jadi yang menjadi pokok adalah kita bisa hidup sesuai dengan perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari ini. Untuk pengertian iman kepada Rasul Allah itu apa? Jadi Rasul itu kan utusan Allah. Jadi utusan Allah yang menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin-poin atau pengertian tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk selanjutnya mengenai dalil atau yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ini, diantaranya adalah di dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-23. Ini adalah dalil yang dalam bentuk khabar. Kemudian dalil yang menerangkan kedudukan para rasul Allah itu ada di Quran surat Al-An'am ayat 6, surat ke-6 ayat ke-48, dan yang menerangkan bahwa Rasul Allah itu adalah laki-laki itu ada di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-7. Kemudian mengenai jumlah dari jumlah para nabi dan rasul itu ada di hadis riwayat Baihaqi. Kemudian mengenai dalil akli atau yang bersumber dari akal sehat itu logikanya bagaimana? Nah, ini manusia itu diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Maka dari itu di dalam menyembah kepada Allah itu perlu pembimbing. Ya. Makanya secara logika itu kita perlu bimbingan dalam menyembah Allah dengan cara yang benar. Nah, inilah dalil-dalil ataupun yang sesuai dengan akal pikiran kita. Setelah itu tentu ada konsekuensi yang harus kita terima. Apabila kita taat berarti kita mendapatkan pahala.
Dan apabila kita ingkar atau kita melaksanakan maksiat, maka akan ada akibat yang akan kita terima. Maka dari itu, Rasul itulah tugasnya untuk menyampaikan kabar atau memberi kabar gembira dan memberi peringatan ke jalan yang benar. Ini adalah sebuah proses yang harus kita ketahui bersama-sama supaya kita bisa tahu dan bisa mengimani diri kita dengan harapan keimanan kita ini bisa tumbuh terus. Nah, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada Rasul yang baik itu? Nah, jadi ada beberapa cara, tentu banyak sekali cara-cara yang perlu kita lakukan, akan tetapi di sini saya menuliskan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para rasul itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini dulu. Bahwasanya semua yang disampaikan oleh para rasul itu adalah benar dari Allah. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Karena setiap rasul itu membawa risalahnya masing-masing. Nah, dan kita itu harus wajib iman dengan adanya para nabi-nabi terdahulu. Dan itu juga sudah disampaikan di Al-Quran, bahwasanya sejarah-sejarah para nabi yang telah turun sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian meyakini kebenaran semua yang disampaikan oleh para rasul. Nah, kemudian mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cara beriman kepada Rasul Allah. Nah, terus tujuan Allah mengutus para rasul itu diantaranya adalah agar manusia itu mengetahui misi dalam hidup. Nah, tujuan hidup itu untuk apa? Jadi contoh yang telah difirmankan oleh Allah yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang sudah disampaikan oleh para nabi, terutama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai tujuan diciptakannya manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, kemudian setelah mengetahui misinya, ada juga supaya manusia itu mengetahui konsekuensi kehidupan. Nah, jadi konsekuensi kehidupan itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Maka dari itu, sesuatu yang baik maka akan mendapatkan pahala, dan sesuatu yang ketika kita ingkar ataupun melakukan kemaksiatan maka ada konsekuensi yang akan kita terima. Nah, yang jelas, yang paling penting adalah manusia itu mampu meraih kehidupan bahagia. Jadi bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu dengan cara manusia itu taat dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus para rasulnya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini untuk mengenai jumlah nabi dan rasul. Jadi untuk mengetahui jumlah aslinya itu hanya Allah yang mengetahui nabi dan rasul secara pastinya. Akan tetapi diterangkan di dalam hadis, ya, jadi jumlah nabi itu ada sekitar banyak sekali, ribuan, bahkan ada 124.000. Nah, cuma untuk sedangkan jumlah rasul itu yang disampaikan oleh rasul itu adalah sekitar 313 rasul. Akan tetapi ada 25 nabi dan rasul itu yang wajib kita imani, dan itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini mempunyai sejarah sendiri, kisah-kisah sendiri. Ya, bagaimana awal
diciptakannya Adam, ya. Kemudian bagaimana Adam itu digoda oleh setan ketika pada waktu berada di surga itu, bahwasanya Nabi Adam ini dilarang mendekati buah khuldi atau dilarang makan buah khuldi ini. Tetapi atas bujuk rawian setan yang mengatasnamakan Allah, akhirnya Nabi Adam ini bisa tergoda. Akan tetapi yang perlu kita ambil hikmahnya dari sini adalah bagaimana Nabi Adam ini tidak menyalahkan setan. Dan di dalam doanya sudah dijelaskan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, bahwasanya dia mengakui kesalahannya dirinya sendiri. Nah, inilah. Jadi selalu mengakui kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Ini adalah contoh perilaku yang diajarkan Nabi Adam kepada kita semuanya. Nah, berbeda dengan sekarang ketika kita ada dalam masalah sedikit, pasti yang disalahkan orang lain, tidak mau introspeksi diri. Nah, inilah kekurangan-kekurangan kita yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad mempunyai sejarah-sejarah dalam berdakwahnya masing-masing. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh, ya, bagaimana Nabi Shalih, Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu gunanya kita yaitu membaca Al-Quran. Ini adalah salah satunya untuk mengetahui sejarah-sejarah 25 Nabi dan Rasul ini. Oke. Nah, di dalam ke-25 Nabi ini ada yang bergelar ulul azmi. Nah, ulul azmi ini adalah sebuah pengiktirafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pengakuan. Karena apa? Di antara kriteria yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena memiliki kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Kemudian selalu memohon kepada Allah agar kaumnya itu tidak diberi azab. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya itu diberikan hidayah. Dan para nabi ini memiliki tekad yang sangat tinggi semasa berdakwah. Kemudian senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan kepadanya. Nah, di antara nabi-nabi atau rasul-rasul Allah yang mendapatkan gelar ulul azmi ini adalah, ya, dulu saya mengenal ini sejak SD, ini sudah diberitahu oleh guru agama saya, ini mim biasa itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pengiktirafan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui, dengan bergelar ulul azmi ini. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang mukjizat Nabi. Nah, ini apa sih mukjizat itu? Ya, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya diberikan kepada para rasul sebagai bentuk pertolongan dalam mengemban misi kerasulannya. Nah, ini adalah mukjizat. Kemudian fungsi mukjizat ini untuk apa? Fungsi mukjizat ini adalah untuk mengalahkan segala sesuatu atau bentuk rintangan dan ancaman dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kelebihan-kelebihan atau keistimewaan yang diberikan oleh para nabi dan rasul itu namanya adalah mukjizat. Kemudian ketika kelebihan-kelebihan itu diberikan oleh wali-wali Allah atau orang-orang yang soleh, itu adalah namanya karomah. Nah, kemudian kalau ada kelebihan sesuatu yang meminta kepada jin atau setan, itu namanya adalah syirik atau tipu muslihat itu. Maka dari itu kita bisa tahu bagaimana kondisi diri kita, apakah
kita bisa memiliki karomah itu atau tidak. Nah, ini kan kita tidak tahu. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu karomah-karomah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah atau orang-orang soleh ini ya bisa dilihat atau bisa dibaca oleh kitab-kitab yang telah ataupun yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana karomah-karomah beliau dalam berjuang atau mendakwahkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mengetahui atau setelah memahami makna, kemudian tujuan-tujuan diciptakan oleh Rasulullah ini, kemudian yang harus kita miliki adalah bagaimana perilaku kita sehari-hari dalam mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini. Yang pertama adalah senantiasa jujur dalam segala hal dan terhadap siapapun. Kemudian senantiasa bersikap amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian beretos kerja yang baik. Kemudian senantiasa peka terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan. Kemudian senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam mencerminkan perilaku ini tentu ada sifat-sifat Nabi yang perlu kita ketahui bersama-sama ya. Bahwasanya Rasul-Rasul Allah, terutama sifatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama adalah siddiq. Kemudian amanah, dan tabligh dan fatonah. Ini adalah keempat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang perlu kita ketahui dan perlu kita laksanakan bersama-sama. Bagaimana siddiq itu adalah benar, amanah itu adalah tanggung jawab, kemudian tabligh itu menyampaikan, kemudian fatonah itu adalah cerdas. Nah, kebalikannya baladah, kemudian khianat, kemudian kitman, kemudian bodoh ya, seperti itu. Atau kidib, tadi itu adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Jadi ketika tadi ada siddiq, lawannya adalah kidib. Kemudian ada amanah, lawannya adalah khianat. Kemudian tadi ada tabligh, kemudian kebalikannya adalah kitman, menyembunyikan. Jadi Rasulullah itu tidak menyembunyikan ilmu. Jadi makanya kita semuanya ketika kita dapat ilmu sedikit yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya pahala kita juga bisa mengalir melalui ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan atau kita ajarkan kepada orang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu quntu'ah illa min salasin. Jadi ketika orang itu meninggal, maka terputus semua amalnya di dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang terakhir adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi kita bisa memilih mana yang potensi yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak bisa bersedekah ataupun dengan yang baik atau yang banyak, maka bisa jalan dengan ilmu. Nah, ilmu lah. Apalagi kalau misalkan masih anak-anak atau belum yang dikasih keturunan, jadi belum bisa mendapatkan anak soleh yang mendoakan, tapi bisa melalui ilmu-ilmu yang kita sampaikan atau kita ajarkan kepada orang lain. Ini adalah beberapa perilaku-perilaku yang bisa mencerminkan kesadaran kita tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, kemudian ketika kita sudah mencoba atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, tentu hikmahnya adalah kita dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempercayai kebenaran dan tugas para rasul Allah, mencintai para rasul di atas manusia lainnya. Kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul dan memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Di materi ini adalah sebagai bahan
untuk belajar kita bagaimana cara kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tentu banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Ini adalah benar-benar, mudah-mudahan kelemahan diri saya ini bisa diintrospeksi ataupun bisa dikoreksi lagi supaya bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.